Ya, politisi Betor Suryadi menyebut bahwa ijazah Pak Joko Widodo dibuat atau dicetak di Pasar Pramuka di Jakarta. Namun demikian tuduhan Betor Suryadi itu bertolak belakang dengan pernyataan Andi Wijayanto yang mengatakan bahwa pernah melihat ijazah Pak Joko Widodo pada 2014 dan di 2019 karena dia adalah tim daripada verifikasi untuk pendaftaran Pak Joko Widodo. Dari inilah pernyataan Betor Suryadi yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi dibuat di Jalan Pramuka. Kita dengarkan sama. Nah, tadi Bapak nyebutkan bahwa ini dibuat oleh tim dari Solo. Itu siapa, Pak? Boleh disebutkan namanya? Tim Solo itu yang inti itu ada 3 orang. Ada David, ada Anggit, ada Widodo. Tapi yang berperan besar itu adalah namanya Widodo. Nah, Widodo ini berpasangan lah terus-menerus dengan Dhani Iskandar. Sehingga mereka berapa kali ketemu Jokowi. Dan mereka lah terus membentuk setelah lolos dari KPU DKI, mereka membentuk tim pemenangan di Jalan Menteng 22 itu. Pak Betor, jadi 3 orang ini, David, Anggit, dan Widodo yang mencetak ijazah ke Pasar Pramuka. 3 orang ini, Pak? Enggak, cuman Widodo aja. Widodo aja? Ya, itu atas penjelasan Dhani Iskandar. Atas penjelasan Dhani Iskandar? Ya. Bahwa Widodo yang datang ke Pasar Pramuka untuk mencetak ijazah itu tahun 2012, Pak? Ya. Nah, tadi Bapak nyebutkan bahwa ini dibuat oleh tim. Itulah pengakuan dari politisi PDIP Betor Suryadi yang menyebut atau menduga ijazah Pak Joko Widodo dicetak di Pasar Pramuka. Namun demikian Andi Wijayanto yang menjadi timnya Pak Joko Widodo untuk verifikasi ijazah pendaftaran di 2014-2019 mengatakan bahwa dia sendiri yang menverifikasi dan melihat ijazahnya. Nah, kita saksikan sama-sama. Selamat siang Pak Andi Wijayanto. Ya, sambil jalan-jalan aja Pak. Saya dari Sentana TV Pak. Sentana TV. Mungkin pernah dengar sekilas bagaimana. Saya balik aja kameranya ya. Jadi kemarin itu ada kawan saya Bang Betor Suryadi menyampaikan sesuatu bahwa ada yang dilakukan di Pasar Pramuka, Pak. Dilakukan di Pasar Pramuka yaitu pembuatan sebuah ijazah. Nah, tadi saya tanya Pak Janes, ternyata Pak Janes juga tahu bahwa ada lokasi seperti itu di Pasar Pramuka. Ada. Kira-kira menurut Pak Andi, apa Bang Betor ini asal ngomong atau ada kebenarannya, Pak? Yang pasti saya tidak pernah berinteraksi dengan Bang Betor. Jadi bukan diatur-atur itu ya? Ya, menyebut nama Bapak? Ijazah saya nggak pernah terkait apapun Ya. Ijazah Pak Jokowi sebagai sekretaris tim kampanye Ya. di 2014. Tugas saya melengkapi. Oh, siap. Jadi tugas saya memastikan kelengkapan syarat administrasi untuk KPU, dan di 2014 syarat administrasi itu dinyatakan lengkap oleh KPU. Itu saja. Bersama Bang Rismon Sianipar ini. Iya. Tapi tidak ada interaksi apa yang saya lakukan dengan Bang Betor ya, untuk membicarakan ijazah tersebut, termasuk dengan misalnya timnya Pak Jokowi ya, mungkin yang dimaksud David dan Widodo, kawan-kawan. Saya nggak ada interaksi. Nggak berinteraksi. Tapi memang Pak Andi sebagai sekretaris tim kampanye hari itu memang melihat ada ijazah aslinya yang dilegalisir. Saya melihat ijazah. Melihat dan mirip nggak Pak seperti yang beredar di media sosial belakangan ini? Saya cenderung nggak ingat ya. Itu 2014 itu tidak ada di kepala saya pertanyaan tentang keaslian ijazah. Ya, saat itu di kepala saya seseorang yang dicalonkan sudah 2 kali wali kota, sudah 1 kali gubernur. Jadi tidak ada di pertanyaan di kepala saya untuk mengecek keaslian ijazah itu, dan saat itu KPU hanya menanyakan apakah gelar akademik akan ditulis di surat suara.
Jika gelar akademik akan ditulis di surat suara, maka legalisir ijazah S1 harus ada. Itu saja pertanyaan Pak. Oke, dan betul nggak Pak? Katanya KPU itu memverifikasi sampai datang ke UGM, sampai datang ke, nggak mungkin ya Pak ya? Itu tugas KPU. Itu sebenarnya tugas KPU untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen kelengkapan syarat administrasi itu dinyatakan lengkap. Itu tugas KPU. Tugas kami menyerahkan dokumen-dokumen tersebut. Jadi Bapak nggak tahu KPU melakukan atau enggak ya? Tapi itu tugasnya memang. Saya asumsikan dilakukan ya, karena kemudian Seharusnya dokumennya dinyatakan sah dan lengkap oleh KPU. Oke Pak, jadi apa ada pesan-pesan untuk masyarakat nih Pak? Kira-kira masalah ini apakah perlu digali lebih dalam lagi atau gimana? Menurut pribadi Bapak? Ya, untuk saya sih secara formal proses administrasi untuk pemilu 2014 dan 2019 masalah ini dinyatakan sah dan lengkap oleh institusi yang berwenang saat itu, yaitu KPU untuk proses pemilihan umum. Itulah tadi pernyataan Andi Wijoyanto yang mengatakan bahwa secara sah KPU telah mensahkan persyaratan Pak Joko Widodo sebagai capres di 2014 dan di 2019. Kelihatannya tim yang datang ke Pak Andi Wijoyanto yakni Rismon dan kawan-kawan ini sangat kecewa sekali dikarenakan jawaban daripada Pak Andi Wijoyanto tidak mendukung mengenai pernyataan daripada Betor Suryadi yang mengatakan bahwa ijazah Pak Joko Widodo dicetak di Jalan Pramuka begitu ya. Kenyataannya Andi Wijoyanto tidak ikut campur dalam urusan hal itu. Dia lebih memilih jujur apa adanya. Oke, tapi kalau masyarakat masih bertanya ya kalau ada cara lain yang ingin diambil oleh masyarakat tentang itu ya silakan saja. Tapi fungsi saya terutama di pemilu 2014, di Pilpres 2014 ya tuntas ketika dokumennya diberikan ke KPU dan kemudian KPU menyatakan calon kami Jokowi dan JK itu sudah menyerahkan secara lengkap semua dokumen administrasi. Apa yang diserahkan ke Bapak itu berarti Bapak tidak tahu asalnya dari mana ya? Contohnya nih, saya mau mencalonkan diri, saya memberikan dokumen-dokumen saya ke Bapak, berarti Bapak kan mengasumsikan sebagai tim kampanye, sekretaris kampanye, mengasumsikan bahwa yang saya kasih itu benar dong? Oh iya, pasti. Pasti, karena ya saya punya perangkat ke sekretariatan. Ya, mereka sudah melakukan pengecekan berjenjang dan pengecekan itu kemudian dilanjutkan oleh KPU sehingga tidak ada sama sekali ada kecurigaan apapun dari kami bahwa calon kami memiliki masalah dengan dokumen. Nggak ada. Kecurigaan itu tidak ada sama sekali. Tapi ya kita kalau seandainya kecurigaannya itu ada, tentunya kami harus laporkan terkait dengan statement Pak Andi, statement Pak Betor itu bagaimana Pak? Saya nggak tahu. Saya tidak pernah berinteraksi dengan Bang Betor terkait dengan ijazah tersebut. Saya juga tidak pernah ditanya misalnya oleh dia nggak konfirmasi untuk menyebut nama Bapak ya? Nggak ada. Terus katanya sempat ada kaget gitu kok fotonya seragam gitu, benar itu Pak? Nah itu yang saya bilang, saya nggak ingat. Nggak ingat ya? Ya untuk saya itu proses administrasi normal saja di 2014 sehingga saya betul-betul tidak bisa mengingat dengan pasti ya apa ada keanehan-keanehan dalam dokumen-dokumen yang diserahkan saat itu, baik dokumennya Pak Jokowi maupun dokumennya Pak JK. Terus terkait dengan itu Pak Andi, ada tim katanya yang menyiapkan dokumen untuk cagup atau capres itu menurut Pak Betor? Ada tim, salah satunya Pak Widodo, terus Pak David dan lainnya itu nggak tahu juga. Tim internalnya Pak Jokowi, tapi kenal wali kota sudah kenal Pak Widodo sama Pak David itu kenal. Ya, tapi kita tidak bisa menyalahkan partainya ya, karena yang dilakukan oleh partai ini sudah on the track, sudah sesuai ya Pak. Terima kasih banyak Pak ya, Pak Andi Wijoyanto, sekretaris tim kampanye. Nanti kapan-kapan kita podcast lagi Pak. Jadi jangan ada di Jakarta. Jangan ada sisi masyarakat yang akan PDIP
semua ijazah itu Pak ya. Yo, terima kasih Pak Andi. Bentar lagi nggak? Ya, kalau saya lihat pernyataannya orang dari salah satu PDIP tadi memang betul, itu tidak ada mereka bahasanya bahwa Pak Jokowi si Jokowi itu betul-betul menipu bulat-bulat PDIP dengan catatan karena dia udah dekat dengan si Luhut, dekat dengan beberapa orang-orang partai PDIP. Jadi akhirnya ya itulah seperti itu, tanpa tidak diverifikasi lagi, dipercayakan kepada KPU seakan-akan sudah benar semua gitu loh. Jadi saya bilang juga, kalau Pak Prabowo pun belum tentu tahu itu. Kalau tahu itu Pak Prabowo itu palsu, itu udah pasti lawan, itu bukti dia untuk melawan Jokowi pada tahun 2019. Jadi nggak ada yang tahu. Maka Pak Prabowo juga ini betul-betul Bapak juga dikibuli langsung ini. Betul. Pak Prabowo dikibuli. Harus berani mengambil tindakan Pak. Oke, mungkin berteman Bapak dalam hal itu, tetapi dalam hal yang ijazah palsu ini udah jelas-jelas ditelan bulat-bulat Pak. Oke, jadi gitu guys. Jadi kan Pak Prabowo itu menjadi lawannya Pak Jokowi di 2014 dan di 2019. Tentunya kalau masalah ijazah ini dibongkar pada tahun-tahun itu ya, kalau ya menjadi senjata politik untuk Pak Prabowo seharusnya gitu loh. Nah, pertanyaan saya, apakah hari itu ada yang mengetahui ijazah ini palsu? Ternyata PDIP tidak tahu. Ternyata Pak Andi Wijayanto, sekretaris tim pemenangan, tidak tahu. Jadi yang tahu siapa? Ayo tanya aja sendiri sama yang punya. Yaitu Bapak Joko Widodo di Solo. Dugaan saya paling kuat, dugaan ini ya. Pak Kapolri itu situ udah pasti tahu, karena waktu di wali kota pun di Solo dia udah tahu itu semua. Waktu mencalonkan diri wali kota pakai Dr. Andes, itu udah pasti itu. Ya, jadi ini supaya yang belum pada, mungkin masih anak-anak muda pada belum ingat hari itu ya. Hari itu waktu Pak Jokowi wali kota di Solo, Kapolresnya itu Pak Listio Sigit Prabowo yang sekarang kebetulan Kapolri. Kebetulan atau tidak kebetulan kita nggak tahu ya, kita nggak bisa berasumsi. Tapi yang jelas waktu itu kebetulan dia. Nah, kita tidak tahu apakah Pak Listio Sigit Prabowo juga pernah melihat dokumen itu. Jadi saya rasa sih kalau ada yang pernah melihat dokumen itu seperti misalnya Pak Andi Wijayanto tadi, saya sangat apresiasi tuh Pak Andi Wijayanto mau memberikan keterangan, mau diwawancarai singkat oleh kami bahwa dia pernah melihat dokumen itu. Nah ini saya mau nanya Bang Rismon Syanipar lagi nih, ada nih. Kenalan dulu sama ini, katanya mau wawancara. Oh siap. Batu bara, Pak. Oh batu bara, siap. Yang penting bukan Panjaitan. Karena yang Panjaitan sudah ngatain Bang Rismon sakit jiwa kemarin yang Panjaitan itu. Tadi apanya ya? Yang kita tanyakan Pak Andi, real berarti ya. Artinya begini, bahwa tim dari Pak Jokowi pencalonan gubernur atau capres itu Pak Widodo, Pak David dan Pak Anggit. Nah, Pak David itu kata tim, ada tadi sebuah tim ternyata Bupati Boyolali adalah adik dari Pak David. Oh ya, jadi yang kami datangi Wonosegoro yang kami datangi itu termasuk dari Boyolali, Kabupaten Boyolali, yang bupatinya adalah saudara kandung, saya lupa adik atau kakak dari David yang kita sebut-sebut dari tadi, David Widodo dan Anggit. Nah, David itu tim yang menyiapkan dokumen ya. Yang menyiapkan dokumen Pak Jokowi untuk diserahkan ke Pak Andi Wijayanto. Jadi orangnya real ketiga itu ya, David, Anggit dan Widodo. Nah, mudah-mudahan kita bisa ketemu salah satu atau ketiganya. Nah, gitu. Ya, atau mungkin Pak Bupati Boyolali mau berstatement di media. Cuma sayang sekali silakan tadi media yang Anda pilih. Pak Andi Wijayanto waktu kita tanya statement dari Pak Beator, kan dibilang Pak Andi Wijayanto sempat melihat dan merasa heran kok pas fotonya seragam kan gitu. Ya. Cuma tadi kita tanyakan sama Pak Andi Wijayanto, ternyata beliau tidak ingat gitu loh. Ya. Secara spesifik hal tersebut. Ya, jadi nggak ingat
Bisa jadi nanti sekarang masih belum ingat, ternyata nanti ingat, bisa jadi. Ya, kita berikan waktu lah, Bang Rismon. Nanti kan ketemu lagi dengan Pak Andi ya kan. Ya, nanti kan kita ketemu lagi di Jakarta dengan Bang Andi. Mungkin saya minta beliau untuk merefresh ingatannya lagi supaya lebih tajam mengenai kejadian-kejadian di tahun 2014 dan di tahun 2019. Karena itu kan bagaimanapun 10 dan 5 tahun yang lalu ya. Jadi pasti mungkin sudah lupa. 2014 katanya. Iya, 14 kan 10 tahun yang lalu. 11 dong 11 ya. tahun yang lalu ya. Tahun yang lalu. Jadi boleh-boleh saja lupa. Mungkin saya juga sudah lupa nama anjing saya yang saya punya 10 tahun lalu siapa. Saya sudah lupa juga, udah mati soal anjing saya yang 10 tahun lalu ada saya pelihara di rumah itu kan. Nah, kira-kira gitu. Jadi nggak apa-apa, kita kasih waktu untuk Pak Andi Wijayanto Untuk mengingat-ingat ya, mengingat-ingat. Nanti kan di Jakarta jumpa lagi katanya. Ya. Dan Pak Andi welcome katanya tadi oleh timnya. Dan Bang Betor Suryadi itu, nih ya biar kalian tahu, Bang Betor Suryadi itu pernah masuk di videonya Sentana. Tahu nggak kalian? Di mana video yang mana? Video yang di UGM. Tanggal 16 April 2025, kalian cari sekarang. 15 April. Uploadnya 16. Oh, uploadnya 16 Uploadnya April. 16. Oh, ada ya? Ada. Jadi Bang Rismon ada di sebelah paling kiri, Pak Rizal Fadilah paling kiri, lalu Bang Rismon, lalu Dr. Tifa, ada Pak Roy Suryo, dan di ujung Pak sana ada Betor. Pak Betor Suryadi Oh, datang. yang agak di belakang duduknya, agak-agak cepak lah rambutnya gitu kayak tentara. Nah, jadi Bang Betor itu juga sudah pernah ada di videonya Sentana. Jadi jangan salah kalian bahwa dia juga tahu dan sekarang baru berani bersuara. Saya apresiasi dan ternyata Pak Andi Wijayanto mengkonfirmasi apa yang dikatakan Pak Betor meskipun mereka tidak meskipun dia tidak berkoordinasi dan tidak tidak janjian untuk mengatakan Betor ntar sebut nama saya gitu, mungkin tidak begitu ceritanya gitu. Jadi mereka tidak berkoordinasi, tapi memang apa yang diketahui Pak Betor dia kasih tahu, apa yang diketahui Pak Andi Wijayanto tadi Anda baru lihat. Oke. Jadi kalian ini kok banyak sekali komennya ya, ngeri kali. Udahlah, nantilah kita baca-bacain komen itu ya. Yang jelas sudah terbukti bahwa Pak Andi Wijayanto sudah tahu, memang tahu biasanya itu berkacamata seingat dia. Dan dikasih oleh David Anggit dan Widodo. David Anggit dan Widodo, salah satunya David itu adalah abang atau adiknya Bupati Boyolali sekarang, yang kemarin kami ke Wonosegoro dan tidak mendapatkan apa-apa dari camat. Katanya loh, katanya kantor camat itu baru dipindah ya Pak Janes. Katanya kantor camatnya dipindah dari depan ke belakang. Iya, memang dipindah karena udah punya duit, dipindah bagus banget itu kantor camat sekarang. Iya. Oleh bupati yang Terus menyerahkan. katanya semua dokumen hilang. Ya, sementara timnya Rismon juga mengatakan bahwa Pak Joko Widodo telah menipu Pak Prabowo Subianto ya. Kalau misalnya Pak Prabowo Subianto tahu bahwa Pak Joko Widodo ijazahnya palsu, tentu saja sudah dibongkar pada saat Pilpres 2014 dan di 2019. Inilah figur daripada orang-orang temannya Rismon Sianipar yang menggugat terus tanpa henti dengan katanya Pak Joko Widodo palsu ijazahnya ya.